segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman terkasih, judul renungan yang akan saya bagikan yaitu Semua Kitab Suci. Ayat inti yang baru saya bacakan tadi terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saya ulangi kembali, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika kita melihat Alkitab kita, teman-teman, biasanya kita hanya melihat halaman-halaman Injil. Dan mungkin halaman-halaman itu sedikit usang. Kertasnya mungkin telah menjadi sedikit berwarna di sekitar tepinya, dan beberapa halaman bahkan mungkin telah menjadi seperti berbentuk. Hal yang sama mungkin berlaku untuk kitab Mazmur, kitab Kisah Para Rasul, dan mungkin Roma atau Wahyu. Kitab-kitab Alkitab itu biasanya dibaca dengan baik. Tetapi lihatlah sisa dari kitab-kitab yang terdapat dalam Alkitab, dan kita akan lebih sering daripada tidak memperhatikan bahwa halaman-halaman tersebut masih sangat bersih, bahkan hampir tidak tersentuh. Dan sementara beberapa buku Alkitab yang dibaca berulang kali, bagian lain dari Alkitab yang sama, tampak baru seperti pada waktu hari Alkitab itu menjadi milik kita. Teman-teman terkasih, di satu sisi, itu sama sekali tidak mengejutkan. Hanya sedikit orang yang membaca buku silsilah berulang kali. Meskipun kitab Sakaria sering dikutip dalam Perjanjian Baru, buku ini lebih sulit untuk dicerna daripada Injil Yohanes. Tetapi Paulus menulis kepada Timotius mengatakan bahwa seluruh Alkitab diberikan oleh ilham Allah dan bermanfaat. Teman-teman, sementara kebanyakan orang memiliki ayat, buku, dan cerita Alkitab favorit mereka, banyak yang terlewatkan jika bagian-bagian dari Alkitab diabaikan atau diindahkan. Ada berkat dalam membaca kitab Amos, kitab Hosea, hikmat pengkhotbah, dan nubuat Yeremia. Sementara kitab Kisah Para Rasul dibaca dengan mudah. Kitab Ibrani membutuhkan sedikit lebih banyak ketekunan, tetapi mengandung berkat yang tidak kurang. Kisah-kisah mencekam dari pertama Raja-Raja dan kedua Raja-Raja, serta 1 dan 2 Samuel adalah bacaan yang kuat. Sementara kitab Esra, Nehemia, Ester, dan Yudas misalnya berisi wawasan yang indah tentang karakter Allah dan rencana keselamatannya. Teman-teman, saat kita mengambil Alkitab kita, bacalah secara meluas sebanyak mungkin. Biarkan firman itu berbicara ke dalam hati kita. Dan mari temukanlah gambaran selengkap mungkin yang bisa kita temukan melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan memotivasi kita untuk memberikan waktu kita lebih sering untuk membaca Alkitab sebagai firman Tuhan. Daripada kita membuang banyak waktu kita untuk kita men-scroll tentang media-media sosial yang kita mencari berita di situ, yaitu berita terupdate yang mungkin saja
sedang viral saat ini. Teman-teman terkasih, mari baca firman Tuhan. Karena semua firman Allah yang diilhami diberikan untuk kebaikan kekal kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita.